dan yang mengucapkan dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari yang cerah ini kita bisa bertemu lagi pada Pusaka Podcast Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkal Pinang edisi Kamis 24 Agustus 2023. Kami merasa terhormat sore ini, kalau sebelum-sebelumnya Pusaka banyak mengambil tempat di gedung perpustakaan dan kearsipan Kota Pangkal Pinang. Hari ini kita mendapat kehormatan untuk live streaming di Lapas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kota Pangkal Pinang, dan pada sore hari ini juga sudah hadir bersama saya di live podcast kita pada sore hari ini Bapak Badarudin selaku Kepala Lapas kelas 2A Kota Pangkal Pinang. Selamat sore Pak Badarudin. Terima kasih Pak sudah memberikan izin kepada kami untuk kita berdiskusi di sini, berbicara banyak seputar program-program inklusi sosial yang dilakukan oleh Lapas Kota Pangkal Pinang. Pemirsa dimanapun Anda berada, Lapas Pangkal Pinang ini merupakan salah satu lapas yang sangat inovatif, dan di beberapa program kegiatan mereka bahkan menjadi pilot project untuk wilayah Bangka Belitung maupun di tingkat nasional. Nah, Pak Badarudin mungkin bisa dijelaskan secara singkat Pak, ya semacam profil singkat Lapas Pangkal Pinang dengan program-programnya sehingga mulai dikenal oleh masyarakat. Stigma negatif lapas menjadi hal yang positif karena output dari WBP atau warga binaan pemasyarakatan yang keluar dari sini punya skill dan sebagainya. Nah, bisa diceritakan Pak? Ya, ketika awal kami masuk sini, bertugas di sini tahun 2020 Januari, kami bertekad untuk meninggalkan sesuatu yang bermanfaat atau legacy lah ya. Legacy kalau di agama kita Islam itu amal jariah. Lillahi ta'ala, jadi kami sama-sama menekan, kami membuka dan kita berbuat sesuatu yang bermanfaat. Semoga ini menjadi amal jariah bagi kita. Ya. Tapi ini bukan hanya sebagai pencitraan, tidak memang dari Lillahi ta'ala, karena dari dasar Lillahi ta'ala tadi, dasar keikhlasan tadi sesuai dengan slogan Kemenkumham, kerja cerdas, kerja cepat, kerja ikhlas gitu kan. Jadi kami dengan slogan itu kami laksanakan, dan alhamdulillah dengan tekad itu berhasil. Kalau capek gak terasa capek, kalaupun berat gak terasa berat karena keikhlasan tadi. Dan dilaksanakan secara bersama-sama, secara teamwork. Ya. Semua fungsi, semua bidang, semua seksi-seksi itu berperan pada fungsinya. Oke. Oke, baik Pak Badarudin itu sebagai pengantar. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, salah satu hal yang menarik untuk kita kupas dari keberadaan atau eksistensi dari Lapas Pangkal Pinang sendiri, mungkin sama dengan lapas-lapas di seluruh penjuru di Indonesia. Cuma ada hal-hal yang positif yang mungkin kita bisa diskusikan di sini. Pertama, kaitannya dengan inklusi sosial, bahwa pada prinsipnya setiap warga negara itu punya hak untuk mendapatkan akses informasi, akses pendidikan, akses yang sifatnya pengembangan kompetensi secara personal dan sebagainya, yang kemudian itu diketengahkan oleh beberapa kementerian termasuk Kementerian Hukum dan HAM melalui lapas-lapas yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara melalui program-program kegiatan. Pak Badarudin, bisa diceritakan ataupun digambarkan beberapa program yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas personal WBP kita sendiri dalam upaya meningkatkan kemandirian dari WBP itu dan sebagainya, Pak. Terima kasih. Pertama, kami berupaya untuk melakukan memberi keterampilan melalui kerjasama dengan instansi lain atau federasi terkait, atau kami sendiri juga bisa. Nah, kami banyak melakukan kerja kerjasama dengan instansi lain, sehingga selalu juga dengan ada kerja kerjasama itu mereka hadir ke lapas untuk memberikan keterampilan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Misalkan dinas pertanian kota, mereka memberikan pelatihan dan pendidikan tentang pertanian. Nah, itu secara terus menerus dan rutinitas juga termasuk ke bidang kerohanian. Kami bekerjasama dengan Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang, baik dari semua agama.
agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, semuanya. Bahkan tempat ibadahnya pun sudah berdiri. Di sini Ada di lapas. Jadi tidak hanya Muslim saja, tapi ada tempat ibadah yang lain juga. Iya, ada gereja, ada kelenteng atau wihara juga. Praktis koordinasi juga dengan pemuka agamanya, Mas ya. Iya. Misalnya kalau kita dalam Islam kan ada imam, ada ustaz dan sebagainya. Nah, kalau pemuka agama yang lain seperti apa? Ada, mereka kadang kita kehadiran dari pendeta-pendeta dari gereja. Oke. Kadang bahkan ada dari luar negeri, pernah pendeta Prancis pernah kesini, kunjung kesini. Kemudian dari Kementerian Agama Kota Pangilinan, mereka mengirimkan penyuluh agama masing-masing. Ada agama Islam, Nasrani, ya, kemudian agama Hindu, Buddha juga ada. Mereka menjadi itu. Baik, menarik nih Pak. Kemudian kalau kita kembali lagi ke status warga binaan pemasyarakatan, pada prinsipnya mereka di sini hanya sementara gitu Pak. Dalam durasi waktu tertentu, tergantung ketentuannya Pak. Kemudian selama WBP berada di sini, ada proses edukasi di situ, ada proses peningkatan mutu si WBP itu sendiri, upgrade kemampuan, upgrade keterampilan. Tadi juga sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak. Nah, ke depan gitu Pak, kita tahu bahwa peningkatan ilmu kompetensi seseorang atau individu berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan. Dan tentu wadah ilmu pengetahuan yang terbaik adalah buku gitu Pak. Nah, bagaimana perpustakaan di ataupun pojok baca ataupun pondok baca di lapas Pangkal Pinang sendiri dalam kondisi saat ini, dan yang akan datang itu diupayakan seperti apa gitu Pak? Untuk sebelum kami sini, Ya, perpustakaan itu sudah ada, Sudah namun tidak di manajemen dengan lebih profesional. Ya. Ya, kita berusaha berupaya untuk profesional sebaik-baik mungkin ya, meskipun kita punya keterbatasan, kekurangan, keterbatasan dan segala hal. ya. Nah, setelah itu kita berupaya untuk, karena melihat situasi itu, kami berupaya untuk bekerja sama dengan atau bekerja sama dengan pihak perpustakaan Kota Pangkal Pinang terutama, karena kita wilayah Kota Pangkal Pinang, kami berkoordinasi dan konsultasi dengan perpustakaan Kota Pangkal Pinang, dan itu disambut baik ya. Layanan perpustakaan ini ya. Kemudian muncullah dari hasil PKS itu muncullah mobil keliling perpustakaan keliling itu yang setiap minggu ada hadir di sini. Seminggu 2 kali lah, minggu 2 kali hadir di tengah-tengah lapangan di depan penghuni lapas, sehingga mereka membaca di situ dan menumbuhkan minat baca warga binaan. Nah, itu yang pertama. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan pihak perpustakaan Kota Pangkal Pinang untuk bagaimana meningkatkan buku-buku bacaan, koleksi buku bacaan. Referensinya itu. Akhirnya dari Pak Kasiput pimpinan kami, Pak Adam, sama Kasupsinya Pak Eko mengenai koordinasi itu. Dari hasil koordinasi itu diupayakan untuk mengajukan proposal atau draft melalui perusahaan Kota Pangkal Pinang yang diteruskan ke perpustakaan nasional. Ya, itu alhamdulillah kemarin kalau nggak salah kita sudah dapat bantuan berupa buku bacaan 1000 eksemplar dan 500 judul buku, termasuk juga luar buku. Itu hasil koordinasi yang baik bersama rak-rak buku. Iya, rak bukunya. Jadi kami syukuri sekali itu. Nah, setelah itu ada ke depannya, karena buku udah banyak, ya ada rak buku juga, kami sudah berpikir untuk membuat satu ruangan, space ruangan yang diperuntukkan untuk perpustakaan, yang diperuntukkan untuk para warga binaan yang punya minat baca tinggi. Dan dengan adanya buku yang banyak itu, tumbuh minat baca yang lebih baik lagi di warga binaan. Nah, seperti samping itu, dari perpustakaan kami buat, kami juga ingin membuat suatu pondok baca yang memberikan kenyamanan pada para pembacanya. Sehingga mereka itu betah baca gitu, santai, nyaman, nggak ada gangguan, dan ketika dia membaca buku, tentu menambah wawasan, menambah keterampilan yang bisa dipraktikkan langsung di sini, di lapas ini. Karena di sini kegiatan keterampilan juga banyak. Kemudian
pemikiran dia kan main-main kemana-mana. Ya, punya ide dan Punya ide, sebagainya. punya ini, mungkin dia baca tentang Belanda, pikirannya ke Belanda. Ya. Nggak di sini gitu. Ya. Menjalani buku tentang Italia, dia Ya. bicara, dia berpikirnya melayang ke Italia gitu. Sehingga waktu yang dia jalani di masa pembinaannya bermanfaat untuk dirinya sendiri, insya Allah akan bermanfaat juga untuk masyarakat dan keluarga ketika dia telah bersosialisasi kepada masa kembali. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita kalau simak penjelasan Pak Badarudin tadi, jadi semangat ya untuk ke depan kita berupaya terus meningkatkan kualitas layanan referensi terutama bagi masyarakat, tidak hanya masyarakat di luar tapi juga masyarakat warga binaan di lapas Kota Pangkal Pinang. Kami juga tadi pemirsa sempat masuk ke dalam dan kita lihat kondisi di dalam, dan dari laporan mobil perpustakaan keliling juga yang setiap minggu Pak ya di sini, atensi para warga binaan cukup besar. Walaupun buku yang dibawa oleh mobil perpustakaan keliling itu terbatas ya, tidak banyak referensi di situ, tapi dengan adanya keinginan dari Pak Badarudin untuk membuat perpustakaan lapas yang lebih baik ke depan, kita berharap hal itu bisa menumbuhkan nilai-nilai positif terutama dalam pengembangan minat baca di masyarakat Kota Pangkal Pinang, terutama untuk di warga binaan lapas Kota Pangkal Pinang. Nah Pak, sebagaimana kita ketahui, informasi yang paling mudah, yang paling lengkap dan yang paling detail diperoleh di buku. Walaupun kita punya gadget, walaupun kita punya laptop dan sebagainya, referensi terbaik adalah buku. Bapak menilai secara personal, buku itu seperti apa sih Pak? Bila dibandingkan dengan gadget gitu. Dengan gadget ataupun peralatan lain yang bisa memberikan kita akses informasi. Ya, bagi saya lah, Ya, saya secara pribadi. sebelum ketika saya lahir dan di masa SD, SMP, SMA, belum ada gadget seperti itu, Ya. belum ada handphone, dan saya membaca dengan buku biasa. Menurut saya buku yang kita baca sehari-hari itu memberikan nuansa yang berbeda dengan kita baca gadget atau yang, karena buku itu dia menceritakan dari hal yang kecil sampai yang terbesar, dari awal mulanya dari nol sampai Z sampai akhir masa. Jadi kita secara tidak langsung mengalami, ikut terjun apa yang dirasakan oleh penulis bukunya, ya kan, karena dari awal sampai akhir bukunya sampai tebal. Kalau gadgetnya hanya sebatas saja, Sepotong-sepotong. waktu itu pun kadang-kadang kalau mata kita sudah nggak kuat, baca lagi. Kan DJ kan pembacaannya banyak, bisa muter-muter buku hanya satu buku. Jika kita gitu, dan ketika bukan membaca buku itu, waktu saya sering membaca buku, kita rasa penasaran itu ada. Ya. Di bab pertama kita ini, bab kedua apa ya? Baca lagi, bab ketiga apa ya? Akhirnya sampai tuntas. Bahkan kalau belum selesai itu, rasanya ujian belum dihabisin gitu. Nah itu nuansanya berbeda, sehingga pada saat kita membaca buku, memang pikiran kita dan hati kita terjun dalam buku itu. Baik, jadi prinsipnya pemirsa yang dimanapun Anda berada, pandangan Pak Badarudin bahwa buku adalah salah satu unsur penting dalam kehidupan kita sebagai masyarakat, sebagai manusia ya. Artinya dengan buku kita bisa mengembangkan potensi yang kita miliki, dan juga dengan buku kita bisa menjangkau luasnya dunia gitu. Dan ketika membaca harus ada kebiasaan ataupun habituasi Pak ya, habituasi. Nah, upaya yang dilakukan oleh Lapas Pangkal Pinang itu tadi dengan menerapkan membangun pondok baca, karena perpusnya sedang diupayakan dan sebagainya. Nah, kemudian seandainya nanti Pak, ketika perpustakaan berdiri, buku-buku referensi sudah cukup banyak, sudah tersusun rapi, terkoleksi, tentu ada proses akreditasi di situ Pak. Biar apa? Biar semakin profesional, ada petugas yang terlatih, kemudian ada petugas yang tersertifikasi, kemudian petugas juga tidak hanya sebatas melayani kasih pinjam buku, tapi juga memberikan saran buku-buku yang bagus untuk apa. Kira-kira seperti apa Pak ke depan, sehingga bukan hanya perpustakaan Kota Pangkal Pinang ataupun perpustakaan sekolah saja yang memainkan peran, tapi juga masyarakat-masyarakat di luar mungkin bisa cari referensi di sini. Kalau terlalu jauh ke perpustakaan umum, karena kita tahu kan wilayah Kecamatan Berunggang cukup luas. Nah, seperti apa Pak ke depan kira-kira? Kedepannya kalau berdasarkan pemikiran saya, perpustakaan itu akan kita kelola dengan lebih baik lagi, lebih profesional.
tentu dengan ada 1 orang atau 2 orang petugas lapas dan pengadilan yang mengurusi tentang perpustakaan. Nah, dengan adanya perpustakaan yang profesional, tentu pegawai itu bisa diangkat menjadi pejabat fungsional perpustakaan atau pustakawan. Betul. Tapi memang di kita belum, karena lebih teknisnya ke dinas perpustakaan. Tapi itu bisa diadakan. Tidak untuk kemungkinan Pak ya? Ya, karena adanya perpustakaan yang profesional tadi, Ya. bisa itu diterbitkan. Nah, kemudian dengan adanya pustakawan, tentu bukunya akan lebih tertib, Ya. pemijamannya tersusun dengan rapi. Nah, pustakawan itu juga bisa memotivasi warga binaan yang ingin membaca. Karena ketika dia membaca juga kan memberikan masukan, mungkin Ya. saran dan masukan. Kamu minat buat baca apa? Saya mau buku ini, Bu. Nah, ketika mereka minat baca buku itu, pelayanan ada di situ. Pelayanan untuk warga binaan itu ada pada pustakawan, sehingga mereka tidak pusing-pusing lagi dari buku, Ya. karena sudah tersusun rapi oleh pustakawan tadi. Saya kira kedepannya seperti itu, mudah-mudahan terwujud. Ya. Karena perpustakaan itu sangat penting, karena di situ ada ilmu kita semua, dan ketika kita membaca merupakan mengisi waktu yang sangat bermanfaat. Ya. Itu pertama. Baik, selanjutnya pemirsa, kami informasikan bahwa Lapas Pangkal Pinang ini punya beberapa workshop, semacam bengkel kerja. Di workshop itu ataupun di bengkel itu, para warga binaan bisa membuat berbagai macam kerajinan, membuat berbagai macam produk-produk UMKM yang kemudian bahkan sudah masuk katalog. Iya, katalog. Nah, proses sehingga bisa ada bengkel, kemudian bisa ada produk yang kemudian menimbulkan nilai ekonomi, kemudian dijual, yang tentunya bermanfaat bagi WBP, karena ketika dia keluar nanti selesai masa pemasyarakatannya, dia bisa buka usaha sendiri dan sebagainya. Nah, seperti apa gitu Pak yang dilakukan oleh lapas sehingga kemudian muncul berita-berita positif bahwa lapas produk-produknya sudah e-katalog, WBP kita punya kompetensi di bidang perkayuan, las dan sebagainya. Ya. Pertama, kami mengadakan diskusi terlebih dahulu rapat pada jajaran pembinaan dan kegiatan kerja. Kita sebutkan beberapa pegawai sudah inkrah, sudah putus dari masa tahanannya. Nah, kemudian kita kumpulkan, kita tanya sama mereka punya minat di mana, punya bakat di mana. Karena punya minat harus sama dengan punya bakat. Kalau nggak punya minat, kalau punya minat tapi nggak punya bakat agak susah juga, sulit. Ya. Atau dia punya minat tapi nggak punya bakat juga susah. Jadi minat dan bakatnya harus nyambung. Ya. Nah, ketika kita kumpulkan, kita sudah TKP pada saat itu, mereka punya minat dan bakat di situ. Nah, kita kumpulkan dulu yang punya minat dan bakat yang sama, kita kelompok-kelompokkan. Nah, di kelompok-kelompok ini kita latih keterampilan sesuai dengan minat dan bakatnya. Misalkan satu minat bakatnya pertanian, kita berikan latihan pertanian. Karena kemampuan kita, keilmuan kita terbatas, maka kita bekerja sama dengan di pertanian tadi. Ada juga yang masalah bengkel, juga kerja. Kita bekerja sama dengan Balai latihan kerja BLK. Juga lain-lain. Jadi kelompok-kelompok itu kita bagi. Ada juga masalah perikanan pertanian. Mereka kita latih masalah perikanan yang bekerja sama dengan dinas pertanian tadi. Nah, jadi antara minat dan bakat nyambung dengan pelatihnya, dengan memberi keterampilannya, ya sesuai ilmunya, sehingga mereka nyambung dan kita menyiapkan fasilitasnya dan keperluannya apa, sehingga semuanya klop nyambung. Kalau seandainya itu sudah nyambung, mereka berlatih selama sebulan atau 2 bulan, dia langsung praktekkan. Ada sertifikasinya nggak? Ada sertifikasi. Kemudian setelah pelatihan selesai, baru kita keluarkan sertifikasi dari instansi berwenang yang akan kita bersama dengan pertanian, dinas pertanian yang melakukan. Kalau BLK yang melakukan. Nah, itu langsung kita praktekkan langsung. Dan ketika itu juga hasilnya bisa kita lihat. Nah, misalkan pertanian, sawitnya tumbuh dengan subur, bibit-bibit tanaman baik, tanaman kemudian ikan, misalnya ikan hias itu belum baik, sehingga memang penerapannya langsung, secara langsung praktiknya. Dan ketika mereka bebas, saya yakin mereka juga punya keterampilan itu. Oke, baik pemirsa, saya juga kaget tadi ketika masuk di dalam lapas ini ada salon. Jadi ketika WBP mau potong rambut dan sebagainya tidak perlu susah-susah gitu, karena mereka yang dilatih juga itu Pak ya, dilatih juga.
Dan itulah inklusi sosial yang sebenarnya yang kemudian pemerintah begitu gencar untuk mensosialisasikan, dan peran referensi, peran literasi berkaitan erat di situ untuk apa? Mewujudkan kemandirian, mewujudkan kesejahteraan di masyarakat seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Badarudin tadi. Pak, kemudian kalau kita bicara lagi berkenaan dengan tadi kita banyak inovasi di bidang pemberdayaan WBP dalam hal itu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara hak, Pak, hak WBP ini kan pertama dia mendapatkan layanan kesehatan yang baik, kemudian tidak hanya layanan kesehatan fisik, tapi kejiwaan juga. Ya. Apa yang dilakukan oleh lapas, Pak? Karena apa? Di jiwa yang sehat orang bisa berpikir, orang bisa beraktivitas, Ya. bisa dijelaskan. Yang pertama kami menyiapkan sarana prasarana yang sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh negara atau pemerintah pada kami. Fasilitas itu sudah tersedia, dan fasilitas itu kami kelola, kami manfaatkan dengan baik, bahkan kami tambah fasilitasnya. Ya, seperti pertama, kami melakukan peningkatan pelayanan klinik pertama. Nah, ini tidak ada klinik, hanya ada klinik, Lembaganya tapi klinik itu menjadi klinik pertama. Klinik pertama. Klinik pertama itu sudah terregistrasi di dinas kesehatan. Kami juga punya dokter. Kalau kami kekurangan dokter lain, kami bisa kita sama dengan dinas puskesmas atau dinas kesehatan. Itulah guna klinik pertama. Jadi peningkatan status pelayanan kesehatannya dengan adanya klinik pertama itu pertama. Nah, kemudian untuk mereka yang sakit, kami akan patroli. Nakesnya, tenaga kesehatan kami, dokter dan perawat juga didampingi Pak Kasih Pembinaan akan patroli ke blok 2 hari sekali kita patroli blok, melihat warga binaan mana yang sakit atau kurang sehat. Ya, ketika dia kurang sehat, kadang-kadang warga binaan ini kalau dia sakit batuk-batuk itu sungkan, males dia mau ke klinik. Kita yang menggerakkan dia, ayo berobat, dipanggil. Menular kalau dibiarkan, Pak ya. Panggil dan biar dia sehat juga. Ya. Panggil dia obat, diperiksa. Nah, ketika dia memang bisa sakit ringan, batuk pilek saja, dikasih obat, terus kita berikan edukasi olahraga pagi, senam, ya kebanyakan sembuh selesai. Namun dia kalau dia sakit yang agak berat, parah atau bahkan menular, maka dia kami rawat di klinik Pratama tadi. Jadi sehingga ketika dia ada keluhan sakit, mudah untuk segera memberikan pertolongan pertama karena nakesnya ada di situ dan dia memang berada di klinik Pratama. Oke, baik, menarik dengar dari penjelasan dari Pak Badarudin tadi bahwa yang diselenggarakan oleh lapas tidak hanya berhubungan dengan kewajiban pemerintah untuk mengayomi warga binaan, tapi juga memenuhi hak-hak dari warga binaan itu sendiri. Baik, pemirsa, selanjutnya Pak, berkenaan dengan Bapak sebagai seorang pemimpin yang kemudian diamanahkan untuk mengembangkan, memanage, kemudian ya mengelola lapas Pangkal Pinang. Upaya apa, cita-cita apa yang Bapak inginkan sehingga lapas tidak hanya dipandang sebagai stigmanya negatif, tempat narapidana dan sebagainya, sehingga ini bisa menimbulkan motivasi bagi pegawai-pegawai Bapak itu sendiri, yang terutama di internal lapas, dan merubah pandangan masyarakat terhadap lapas sendiri seperti apa? Pertama, kami akan banyak melakukan kegiatan positif dan nyata adanya yang bermanfaat untuk warga binaan terutama khususnya, dan juga bermanfaat untuk tugas itu sendiri. Kami akan melakukan edukasi, pemberian bimbingan, arahan, dan praktek secara langsung. Nah, apabila ada kegiatan-kegiatan positif, bahkan kegiatan itu jarang dilakukan oleh lapas-lapas lain, akan kami juga bekerjasama dengan media sosial, media online, mencetak itu. Nah, kami akan menyampaikan bahwa kami punya kegiatan positif ini. Nah, kegiatan positif kita susun oleh mereka, baru kita sampaikan ke masyarakat. Itu salah satu bentuk informasi yang kami sampaikan ke masyarakat. Ketika masyarakat pengen tahu, ya silakan datang. Kayak Bapak nih, kita benar, ada buktinya, ada tuh deh. Nah, di situ pertanyaannya ada di sini. Sebelum lanjut lebih jauh Pak, pemirsa tahu nggak pemirsa bahwa untuk bidang kehumasan lapas Pangkal Pinang jadi kehumasan kami menjadi pilot project 50 UPT terbaik percontohan se-Indonesia. Lanjut Pak. 50 diantaranya, termasuk kalau di Babel kami sendiri. Termasuk juga percontohan kesehatan. Banyak loh Pak, lapas di Indonesia ini Pak.
Kita masuk, Kita masuk. ya alhamdulillah kita masuk karena upaya tadi itu penilaian dari tim pusat dari Direktorat Pemasyarakatan. Nah itu. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, semua yang dilakukan oleh Lapas Pangkal Pinang tentu berhubungan erat dengan literasi. Ya. Literasi tidak hanya buku, juknis, pedoman peraturan perundang-undangan, kemudian kode-kode etik dan sebagainya. Tapi kalau kita bahas secara khusus mengenai literasi itu sendiri, kita melihat secara detail bahwa lapas sudah menerapkan pengembangan literasi secara maksimal di lingkup lapas. Dan kami dari Dinas Perpustakaan sendiri merasa terhormat, Pak. Artinya ke depan mungkin kita harus perkuat koordinasi kembali. Kita bisa upayakan kembali hal-hal yang positif yang bisa nanti kita kedengarkan untuk WBP kita. Tidak hanya WBP tapi juga dengan masyarakat yang di lingkungan lapas sendiri. Pak, kita tahu bahwa lapas sudah punya PKBM sendiri. Ya, betul. PKBM itu berkaitan erat dengan pengembangan literasi. Nah, bisa dijelaskan secara singkat, Pak, apa yang dilakukan oleh PKBM sehingga ya tadi ada bengkel-bengkel yang melibatkan WWP, kemudian ada pelatihan-pelatihan yang kemudian ada sertifikasi. Silakan, Pak. PKBM kami sudah melakukan pertama kejar paket A, paket C. Jadi mereka yang punya ijazah TP tapi nggak punya SMA bisa sekolahkan di sini. Dan itu ada ujiannya. Dari Dinas Pendidikan juga ada di sini. Kemudian yang punya paket sekolah SD tapi pengen punya SMP juga bisa. Jadi paket A, paket B, paket C juga ada. Itu pertama. Dan itu rata-rata setahun sekali. Sekali kita adakan itu. Atau 2 tahun bisa 2 kali sesuai kebutuhannya. Dan kita daftarkan mereka. Jadi mereka ketika bebas dari sini sudah punya ijazah pakai C atau pakai A. Nah kemudian kita melatih mereka. Pada tanggal 17 Agustus kemarin kita melatih mereka paskibra untuk menurunkan bendera pusaka. Jadi yang mengibarkan warga binaan, bukan petugas lapas. bukan petugas. Oke. Jadi waktu itu paginya petugas kita lapas yang menaikkan bendera, penurunannya warga binaan. Dan peserta upacaranya seluruh warga binaan yang ada di sini ikut upacara di situ. Nah, Itu salah satu contoh, Pak, ya. Salah satu contoh mereka ikut menurunkan sehingga mereka punya rasa bangga, punya bangsa ini yang Indonesia sudah merdeka, rasa syukur dan melatih disiplin mereka juga. Dan mereka dengan antusias untuk tadi itu. Itu salah satu kegiatan PKBM yang dilakukan. Nah selanjutnya PKBM juga melakukan kegiatan kepramukaan. Kita ada gugus depan di sini. Ada gugus depan. Nah, itu salah satu kegiatan PKBM juga. Gugus depan itu dan setiap pagi para mentor atau para mentor PKBM itu mereka memberikan pelatihan. Mentor itu terdiri dari warga binaan juga, tapi yang sudah kita jadikan kader, kader kesehatan, kader pendidikan, kader kesehatan itu termasuk memberikan latihan olahraga. Jadi setiap pagi mereka menjadi pembimbing olahraga. Mereka yang menjadi contoh untuk mengajak teman-temannya berolahraga, senam pagi biasanya itu. Ada. Dan itu banyak kan. Yang lain banyak lagi. Misalkan ketika kita ada kunjungan dari gubernur, wali kota, atau dari pusat ya, warga binaan kita pramuka dan paskibra dan juga pemain musik daerah itu kita tampilkan. Kita kan memberikan penghormatan kepada tamu dan memberikan hiburan kepada tamu tersebut berupa musik tradisional. Itu ada juga. Makanya ada gambus di bawah itu. Ada. Itu. Mereka latihan. Seminggu sekali lah meningkat latihannya. Baik, Pak, mungkin terakhir nih, Pak. Kalau memang diperkenankan kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mungkin bisa dilibatkan nanti Pak ke depan, misalkan ada kelompok-kelompok perbengkelan dan sebagainya. Kami pun pengen lihat gitu, Pak. Biarpun tidak terlibat secara teknis, kami pengen lihat seperti apa mekanismenya. Kemudian juga kami dokumentasikan, ya kemudian kita bisa informasikan ke masyarakat secara luas. Kebetulan kami punya podcast dan sebagainya yang tayang setiap minggu. Jadi masyarakat Pangkal Pinang bisa tahu bahwa oh ini loh inklusi sosial yang dilakukan oleh Lapas Pangkal Pinang. Kira-kira diperkenankan, Pak, ke depan? Itu diperkenankan. Kami kan terbuka untuk masyarakat. Siap. Baik informasi maupun kondisi langsungnya. Oke. Nah, bagi itu tujuannya itu pembinaan warga binaan. Kami sangat mendukung. Oke.
Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kurang lebih hampir 45 menit saya berdiskusi dengan Pak Kodarudin. Banyak hal yang sudah beliau sampaikan berkenaan dengan peran dan fungsi lapas itu sendiri, kemudian juga berkaitan erat dengan bagaimana menghidupkan dan